Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Pembangunan kantor Kementerian Koordinator dan Ibu Kota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami akselerasi. Pantauan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret kendati dalam suasana Ramadan, di mana sebagian besar pekerja konstruksi berpuasa, percepatan untuk penyelesaian proyek ini tetap terasa. Tampak sejumlah tower keren bergerak lincah membawa beton pracetak ditempatkan pada area tertentu untuk kemudian disusun membentuk dinding dan lantai bangunan. Para pekerja pun dengan sigap mengerjakan tugas masing-masing dengan tanggung jawab harus menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Pak Bambang menjelaskan penggabungan kantor antara kementerian tersebut dilakukan guna menciptakan kebiasaan birokrasi baru dan jalur koordinasi yang lebih baik ke depan. Adapun juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Endra Saleh Atiwijaya menjelaskan 4 gedung kantor Kemenko dirancang untuk dapat menampung 8 kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN. Rincian 1 tower gedung Kemenko dihuni oleh 2 kementerian. Satu kantor Menko ada 4 tower dan 1 tower ada 2 kementerian, jadi satu kompleks Kemenko ada 8 kementerian, jelas Pak Endra. Proyek kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi digarap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG dengan nilai kontrak mencapai 740 miliar rupiah. WG adalah anak PT Perusahaan Wijaya Karya Tbk yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Berlanjut ke proyek kantor Kemenko 2 atau Kemenko Bidang Perekonomian digarap oleh PT Utama Karya Persero mendatangani kontrak pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2 senilai 766 miliar rupiah. Sedangkan proyek Kemenko 3 atau Kemenko Bidang Politik Hukum dan HAM serta Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan digarap PT Waskita Karya Tbk. Adapun nilai kontrak kantor Kemenko 3 sebesar 789 miliar rupiah, sementara kantor Kemenko 4 senilai 735 miliar rupiah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara senilai 68,82 triliun rupiah. Dengan terukur hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Bapak Cakra Nagara mengatakan, pembangunan IKN memang sangat luar biasa mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Namun Pak Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur. Dari sudut pandang harus terukur terutama dari auditor, karena nanti ujung-ujungnya kami PUPR itu yang akan diperiksa apakah ini akan menjadi total loss kerugian negara atau tidak, ungkapnya dalam sosialisasi dan diskusi terkait kesiapan pemindahan ibu kota negara di Optens RI Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Maret. Pak Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk membangun infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh angka 68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020 hingga dengan 2024 dalam 2 batch atau tahap. Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak 28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,5%. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh 43,98 triliun dengan progres 24,32%. Anak buah Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri, terlebih belakangan pembangunan ini disoroti netizen dan viral di media sosial. Pada bahan paparan Cakra tertulis progres multi-years kontrak rumah menteri itu sudah mencapai 82,98%.
Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri kok mewah banget bla bla yang ada di internet. Tapi kami coba membangun sesuai dengan standar yang berlaku. Tandasnya. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.